sudah mau masuk fajar, maka stopkan salat malamnya, kemudian tutup dengan witir karena fajar subuh sudah mau selesai. Jadi sekali-kali salat tahajud begitu juga. Jadi sekali-kali salat tahajud jam 1 malam, sekali-kali jam 2 malam, pernah juga jam 3 malam, kalau bisa juga sampai jam 4 malam. Jadi dekat-dekat subuh. Jadi semua di awal. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-313. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Rawahu Muslim. Jadi kata Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan salat duha 4 rakaat. Kemudian biasa juga beliau menambah kalau Allah kehendaki, artinya pernah Nabi juga lebih. Tapi pernah juga Aisyah melihat 4 rakaat duha. Begitu juga kata Aisyah walahu annaha su'ilat hal kana Rasulullah SAW yusalli duha. Jadi Aisyah ditanya, apakah Nabi itu biasa salat duha, istiqamah? Kalau berada di rumahnya Aisyah, kan Nabi itu ada beberapa istri beliau. Jadi kalau pada saat giliran Aisyah biasa ditanya sama sahabat, kira-kira Rasulullah itu ada salat duha selama di rumah, ada salat duha istiqamah? Jadi kata Aisyah, la, tidak, illa an yaji'u min magibihi. Ya tidak, kecuali Rasul pulang dalam perjalanan, balik dalam perjalanan. Jadi Rasul duhanya tidak istiqamah. Jadi tidak selalu Rasul laksanakan. Kecuali kata Aisyah, menurut Aisyah, kalau Rasul pulang dalam perjalanan, itu biasanya Rasul salat duha. Ini di ulama mazhab tidak ada perbedaan di salat sunnah. Hampir tidak ada, apalagi duha. Hanya ketika Nabi pulang dalam perjalanan, dalam mazhab Syafi'i dikatakan itu Rasul salat pulang dalam perjalanan disebut dengan salat musafir. Jadi kebiasaan memang tidak ada kebiasaan Rasul dalam hadis sahih sebelum bepergian yang kurang lebih 80 kilo perjalanan, Rasul itu salat musafir 2 rakaat. Kemudian kalau balik juga Rasul salat musafir 2 rakaat. Jadi kayak juga apabila Rasul habis haji atau habis laksanakan umrah perjalanan, beliau pergi dan pulang salat 2 rakaat. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan ini salat musafir, tapi salat musafir bukan yang wajibnya kasar dengan pidamanya, tapi salat sunat bepergian dan salat sunat ketika pulang di mazhab Syafi'i. Tetapi di mazhab yang lain mengatakan ini semua namanya salat mutlak. Jadi kapan saja bisa kita laksanakan. Utamanya kita pergi, tentunya berdoa minta perlindungan. Boleh salat 2 rakaat. Pulang kita bersyukur diselamatkan dari perjalanan. Boleh kita salat. Jadi makanya Ibnu Hajar tidak terlalu bahas masalah salat sunat musafir. Karena dia masuk dalam salat mutlak. Silakan dilaksanakan, boleh. Kemudian begitu juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qattu subhatan duha wa inni la usabbihuha. Jadi kata Aisyah begitu, saya melihat Rasulullah tidak tetap. Jadi tidak tetap, kadang salat duha, kadang tidak dalam salat duha. Dan kata Aisyah, dan kata Aisyah, saya istiqamah, saya tetap laksanakan salat duha. Jadi bisa kita lihat ya. Jadi memang kalau perempuan paling bagus kalau bisa istiqamah salat duha di rumah itu lebih bagus. Karena salat duha ini kalau di kalangan orang-orang ahli tasawuf itu salat untuk keberkahan rezeki, walaupun ada pembagiannya. Jadi istri ini tentunya pendorong suami untuk mendapatkan keberkahan rezeki.
Jadi kalau perempuan bisa istiqamah di salat duha, ini luar biasa dengan kesibukan-kesibukan. Jadi kata Aisyah, Rasul tidak istiqamah salat, biasa salat, biasa tidak. Tetapi kata Aisyah, saya, karena memang urusan-urusannya Aisyah di rumah tangga saja selain hafal hadis, saya istiqamah, saya tetap melaksanakan salat duha, kata Aisyah. Jadi dalam satu rumah tangga Nabi saja asik. Ya begitu. Jadi ada yang tetap, ada yang tidak, silahkan. Apalagi ibadah sunnah. Kemudian salat duha juga dikenal seperti ini. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu salatul awwabin hina tarmadul fisal rawahu Tirmizi. Jadi kata Rasulullah dari Zaid bin Arqam bahwa salat awwabin, salat orang-orang yang bertobat, itu antar waktunya adalah ketika anak unta terasa panas. Jadi bukan unta dewasa ya, anak unta. Jadi kalau anak unta itu kan cepat panas, badannya lebih kecil daripada untanya. Artinya waktu salat awwabin yaitu salat duha adalah ketika matahari satu tombak. Karena kalau matahari sudah satu tombak kan sudah agak panas. Jadi salat duha juga dalam hadis dikenal juga dengan salat awwabin. Jadi kalau yang banyak-banyak dosa, makanya Ibnu Hajar juga tidak masukkan dalam kitabnya ada salat taubat. Walaupun di kitab-kitab lain ada, utamanya di mazhab Syafi'i, tapi di Ibnu Hajar tidak masukkan salat taubat seperti tadi salat musafir. Kenapa? Karena dia salat taubat ini sudah masuk dengan salat awwabin, sama dengan salat duha, dan boleh juga dilaksanakan di malam hari. Hanya yang dikenal awwabin ini juga yang banyak dosanya ya tambah waktunya salat jumlah rakaatnya. Jadi dikenal juga dengan salat awwabin. Walaupun ada di beberapa mazhab Hanafi ada yang kenal salat awwabin itu antara maghrib dengan isya, tapi itu kita tidak bahas. Jadi kalau mau laksanakan antara maghrib dan isya silahkan, tak apa-apa, karena ada namanya salat mutlak, bebas rakaatnya. Tapi kita tidak bahas di sini karena memang hadis-hadis di salat awwabin semua bermasalah. Jadi kan kita sudah sepakat kita tidak akan bahas hadis-hadis yang dhaif. Semua yang kita bahas adalah hadis hasan dan hadis sahih. Jadi bagaimana di antara maghrib bisa ada salat sunat? Ada, silahkan. Tidak apa-apa. Boleh. Silahkan. Apalagi di mazhab Hanafi itu ada namanya salat awwabin. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh. Kemudian an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla duha 12 raka'atan banallahu kasran fil jannah rawahu Tirmizi. Barang siapa yang salat duha kata Rasulullah sebanyak 12 rakaat, maka Allah bangunkan baginya istana di surga. Jadi hampir sama dengan salat rawatib yang target 10 sampai 12 rakaat. Nah, ini 12 rakaat salat duha. Boleh yang mau dapat istana, banyak istananya ya. Salat duha 12 rakaat. Ya, salat 12 rakaat. Kemudian Imam Sahih Muslim menjelaskan bahwa 12 rakaatnya Rasulullah di siang hari itu biasanya Rasulullah laksanakan apabila Rasulullah ketiduran atau kecapean salat malam. Maka diganti 12 rakaat salat duha. Itu juga boleh. Jadi 12 rakaat salat duha bisa sebagai qada daripada salat tahajud yang tertinggal tadi malam. Itu kebiasaannya Nabi. Kalau Nabi ketiduran dalam perjalanan, kecapean pula dalam perjalanan, tiba-tiba bangun nanti subuh. Maka kata Aisyah, disyarahkan oleh Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, maka apa? Rasulullah mengganti salat malamnya 12 rakaat di waktu duha. Di waktu duha. Jadi yang istiqamah salat duha, alhamdulillah. Kalau mau dapat istana 12 rakaat. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala Rasulullah sallallahu baiti fa shalla duha 8 raka'atin, rawahu Ibnu Hibban fi sahih. Jadi kata Aisyah juga Rasul pernah datang ke rumah saya. Yang tadi Aisyah bilang tidak istiqamah, memang yang mana istiqamah? Pernah Rasul katakan. Aisyah bilang Rasul datang ke rumah saya waktu itu jadwal saya di waktu duha dan saya lihat Rasul langsung salat duha.
samania rakaatin, yaitu 8 rakaat. Nah, ini boleh 8 rakaat. Jadi ada 12, ada 8 boleh, atau batas. Hadis sahih Ibnu Hibban. Kemudian An Abi Dzar, ini motivasinya untuk salat duha. An Abi Dzar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kullu salama min ahadikum sadaqatun. Jadi sesuai Abu Dzar, setiap kita kalau di pagi hari semua organ tubuh yang Allah berikan ini sebagai nikmat wajib bersedekah kita sebagai tanda bersyukur. Itu kira-kira ya. Wa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amru bil ma'rufin sadaqatun wa nahyu 'anil munkar sadaqatun. Jadi kemudian wa yajzi'u min zalik raka'atani yarka'uhuma minad duha, rawahu Muslim, sahih. Jadi kata Rasulullah, kalau pagi hari sebenarnya semua sendi-sendi kita ini harus bersedekah. Tetapi kata Rasul, tasbih yang kita baca subhanallah itu sedekah. Tahmid yang kita baca alhamdulillah, zikir-zikir sedekah. Tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar itu sedekah semua. Kemudian amar ma'ruf, menyampaikan kebenaran sedekah, melarang kemungkaran sedekah. Dan kata Rasulullah kalau mau praktis gampang. Nah, semua ini cukup dengan 2 rakaat salat di pagi hari duha di awal hari. Jadi Pak Suparman supaya tidak terlalu ada dihisab nikmat, 2 rakaat awal. Nah, sudah cukup. Jadi seolah-olah semua persendian kita ini sudah bersedekah. Jadi 2 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, 4 boleh, 8 boleh, 12 boleh. Silahkan. Yang tidak boleh malas-malas. Usahakan pernah kita amalkan walaupun sekali seumur hidup. Nah, kemudian dari semua hadis-hadis ada beberapa pembagian tentang salat duha. Saya kasih bahasa yang mudah. Yang pertama, kalau mau dapat pahala, kalau mau dapat keutamaan haji dan umrah, itu yang disebut dengan syuruk. Di waktunya terbagi 3. Waktu syuruk itu adalah awal pagi sekali. Itu keutamaannya adalah haji dan umrah. Jadi nanti banyak orang kaget kalau orang istiqamah ini, dia kaget ya di buku catatannya banyak haji dan umrah. Padahal belum pernah umrah atau belum pernah haji. Kira-kira begitu. Tapi jangan orang-orang yang bakir pakai hadis ini orang kaya, jadi tidak pergi haji. Boleh. Ini utamanya keutamaan dia. Dalam hadis Rasul sudah jelas bahwa siapa yang salat berjamaah di masjid, summa qa'ada, kemudian dia duduk sebentar. Ini istiqamah susah, ini amalannya para wali, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, yang otaknya, pikirannya, kesibukannya sudah tidak tercampur aduk. Jadi habis salat subuh duduk sebentar, jangan pulang, kemudian sampai matahari keluar, itu syuruk. Jadi jangan nanti keluar, nanti sudah terpancar maksudnya. Jadi kurang lebih kalau sekarang kan agak cepat jam 6. Biasanya juga jam 6.20, jam 6.15. Kalau sekarang rata-rata jam 6 sudah terpancar. Nah, dengan catatan kalau mau sempurna, dengan catatan dia duduk tidak berhadas kata Nabi ya. Man shalla jamaah subhi summa qa'ada sampai matahari terbit, kemudian dia salat 2 rakaat tambah dia sempurna dapat pahala haji dan umrah. Itu paket pertama salat duha. Berapa rakaat? 2 rakaat saja. 2 rakaat saja. Nah, kemudian itu waktu pertama. Waktu salat duha yang kedua itu kurang lebih jamnya kalau sekarang jam 9. Itu jam 9 waktu yang kedua. Jam 9. Nah, ini kalau bisa 12 rakaat paling bagus. Dapat istana di surga. Ya, sudah dapat haji, kalau mau laksanakan semua bagus.
Ya. Kemudian yang ketiga kurang lebih jam 11 waktunya. Waktunya jam 11 ini keberkahan rezeki. Keberkahan rezeki. Jadi salat duhanya jam 11, kalau sekarang kan agak cepat. Jadi kurang lebih setengah 12 masih dapat sekarang. Masih boleh salat duha. Jadi hanya karena memang sekarang kan ada juga cepat sekali waktu. Jadi jam 11 lah, ambil jam 11. Ini keberkahan rezeki. Paketnya dapat keberkahan rezeki. Jadi tinggal pilih. Boleh. Terus Anda mau laksanakan israknya, biasa dikenal dengan salat israk. Ya. Kalau yang baru keluar itu jam 6 biasa dikenal salat israk. Tapi pada dasarnya sepakat ulama ijma ini semua masuk dalam salat duha. Karena salat di waktu pagi matahari terbit sampai matahari satu tombak sampai matahari sebelum di atas kepala. Itu namanya waktu duha. Jadi mau salat israk 2 rakaat, nanti jam 9 tambah lagi rakaatnya boleh, enggak apa-apa. Habis itu jam 11 tambah lagi, karena masalah. Allah tidak akan pernah capek melihat kita ibadah, kecuali kita sendiri yang lelah. Jadi silakan. Ambil paket-paket Tuhan. Di salat duha ini ada persoalan jelas. Salat duha saya rasa jelas ya. Jelas. Kemudian berapa rakaat? 2 rakaat salam boleh. Ayat yang dibaca sama. Hadis pamungkas dipakai. Yang terbaik baca ayat yaitu Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Kemudian mau cari ayat-ayat yang lebih panjang lagi, bagus. Silakan, bebas. Kemudian ada beberapa ulama di Syafi'i mengatakan boleh dibaca ad-duha dengan wasan subuha yang berhubungan, boleh enggak apa-apa. Silakan. Silakan. Kemudian salat berikutnya. Salat hajat. Jadi dasarnya satu hadis saja. Kita sudah mengerti hajat. Dia bisa jadi salat lain, bisa juga jadi salat tahar. Artinya boleh dilaksanakan di malam hari, boleh juga dilaksanakan di siang hari. Hajat sebagaimana artinya berarti kita ada kebutuhan. Ada permohonan. Jadi ini salat hajat dikasih sama Nabi. Utamanya kita orang-orang awam, karena jangan sampai kita lari kepada hal-hal yang merusak tauhid, merusak akidah. Jadi ada kebutuhan salat hajat daripada nanti tauhid kita rusak. Jadi kalau iman yang paling standar, anak mau minta mobil, sudah minta saja dapat. Coba tempat meminta sama Allah, walaupun sebenarnya permintaannya itu tidak terlalu tepat. Silakan, daripada ente minta mobil, minta kendaraan, minta rumah, tapi syirik, dan itu lebih bahaya. Pergi sama dukun, pergi di pohon besar, pergi di pinggir sungai, pergi sama orang pintar yang tidak jelas semua, itu lebih syirik. Jadi ada salat hajat, minta saja sama Tuhan, tidak apa-apa. Walaupun sebagian ulama-ulama yang tingkat-tingkat khawas, jadi Imam Al-Ghazali bilang begini, tidak layak meminta sesuatu karena Allah sudah kasih sebenarnya. Hanya ada yang ditunda, ada yang dipending sementara, ada yang langsung cash. Nah, tetapi jangan sampai merusak kita punya akidah. Boleh, tidak apa-apa. Ketika ada kebutuhan ya salat 2 rakaat, minta saja sama Tuhan. Minta apa saja, tafadhal. Tidak apa-apa daripada minta kepada tempat-tempat yang tidak disyariatkan. Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu jadi meriwayatkan bahwa ada yang buta datang kepada Nabi, kemudian berkata, ud'ullah li ayyuafi. Ya Rasul, saya ini sakit, tolong kau doa sama Allah agar saya sembuh. Begitu kira-kira ya. Fakal, kemudian Rasul berkata, Rasul berkata, in syi'ta akhartu laka wa huwa khairu wa in syi'ta da'utu fakal ud'uhu. Jadi kata Rasul kasih pilihan,
Kau mau apa kira-kira? Sabar dengan sakitmu? Sabar dengan sakitmu? Atau aku doa itu lebih bagus, khairullah, itu lebih bagus. Kalau kau sabar dengan sakitmu, atau saya doakan kepada Allah supaya sakitmu sembuh, gitu kira. Nabi kasih pilihan. Tapi dia minta, ya Allah doakan saya supaya saya sembuh. Fa'amarahu ayyatawadda fayuhsinul wudu'u wa yusalli rak'ataini wa yad'u bihadzal doa. Jadi kata Rasul kasih solusi. Kalau begitu kau pergi berwudu, Rasul perintahkan berwudu, fayuhsinul wudu, kasih bagus wudumu, sempurnakan wudumu, kemudian salat 2 rakaat. Maka Ibnu Majah dan Imam Tirmizi dalam kitab sunannya mengatakan ini salat hajat yang diperintahkan sama Nabi. Jadi Nabi ajarkan kalau begitu kau salat saja, doa sendiri. Baguskan wudumu, kau salat 2 rakaat, kemudian kau doa seperti mana Nabi ajarkan, dia doa saja. Nabi bilang kau ente doa saja, saya ajarkan. Nah, jadi doanya boleh, silakan kita mau minta doa apa dalam salat hajat. Ini yang diajarkan sama yang sakit ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika Muhammadin Nabiyir Rahmah. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau yang saya telah menghadapkan wajahku kepada Engkau. Saya sudah melapor kepada Engkau. Saya juga sudah melapor sebelumnya kepada Muhammad yang penuh dengan rahmat. Ya Muhammad, saya katakan, wahai Rasul Muhammad, inni qad tawajjahtu bika. Saya minta kepada Engkau, ya kan, supaya doa saya dikabulkan oleh Allah. Begitu kira-kira. Jadi dia mau berwasilah kepada Nabi, ila Rabbi fi hajati, supaya hajat saya ini dikabulkan. Hazihi litabda Allahumma fasafa'u fiyya. Mudah-mudahan hajatku dikabulkan dan mudah-mudahan Rasul aku mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sepakat ijma ulama, selain doa-doa yang begini, doa apa saja boleh. Ada juga dalam hadis-hadis yang lain, la ilaha illallah karim, subhana rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, nas'aluka muwajibatir rahmah wal ada'i wal maghfirah wal ghanimah min kull, dan seterusnya. Yang jelas boleh bermohon kepada Allah. Ya Allah, dibuka doa dengan alhamdulillah, dengan salawat, dengan istighfar, baru minta, silahkan. Minta sama Allah, apa yang mau diminta. Tetapi tolong disisip. Kalau hajat saya ini ya Allah, baik untuk agama, baik untuk saya, baik untuk akhirat, maka mudahkan. Tapi kalau hajat saya ini mencelakakan agama saya, mencelakakan akhirat saya, lebih baik hilangkan saya. Karena itu yang lebih utama. Jangan nanti kita minta sesuatu, apalagi sifatnya dunia, setelah kita dapatkan, akhirnya agama kita terbengkalai, kita jadi lalai, tidak ada juga gunanya. Jadi silakan minta dengan bahasa apa? Tafadhal. Jadi hajat begitu aja sebenarnya. 2 rakaat. Sama al-kafirun, al-ikhlas. Boleh siang, boleh malam. Hanya ulama sepakat 4 mazhab yang paling mustahab salat hajat adalah di malam hari, karena diikuti oleh hadis-hadis sahih yang lain bahwa di malam hari tangan Allah itu lebih terbuka, karena banyak orang yang istirahat mengantuk. Allah senantiasa mau mendengar hamba-hambanya yang berdoa dan beribadah di malam hari. Jadi yang terbaik di malam hari. Oke? Bisa paham kita salat hajat? Artinya apapun keinginan, silahkan. Mau tambah hari, tambah kendaraan, tambah tempat tinggal, silahkan. Kalau Nabi simpel. Kalau ajarannya Nabi sama sahabat-sahabat yang pertama ya simpel. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa hasanah. Sudah merangkum semua. Tapi kalau ada yang mau sebut satu-satu sama Allah, ya silahkan, apa-apa. Itu salat hajat. Tidak ada masalah kira-kira? Clear? Kita pindah lagi ke salat istihara. Ini salat istihara selalu orang identikkan dengan salatnya pemuda, padahal tidak. Jadi istihara ini bukan kita ragu, tidak.
Jadi ulama menasihati kita bukan salat istihara ini karena kita dalam keadaan ragu, tidak. Tapi salat istihara ini kita ada dua pilihan yang terbaik. Mau ada dua pilihan yang baik. Mau cari yang cocok untuk kita. Apa saja? Jadi bukan hanya kalau pemuda kan jodoh rata-rata. Tapi istihara ini apa saja? Tiba-tiba kita ada dua pekerjaan yang diterima. Minta sama Allah kira-kira mana yang terbaik untuk kita punya agama, untuk kita punya kemaslahatan agama, akhirat, dunia. Silakan tafadhal. Jadi bukan dalam keadaan kita ragu. Dan salat istihara ini, ingat, salat istihara ini bukan sesuatu yang haram atau yang wajib, tapi sesuatu yang mubah. Bisa paham kita? Begitu juga salat hajat sebenarnya ada kesamaannya. Jangan minta salat hajat, ya Allah, saya ingin buka kasino. Tidak bisa. Bukan sesuatu yang haram. Atau salat hajat, ya Allah, atau salat istihara. Ya Allah, bolehkah saya bangun masjid? Saya bangun masjid atau bangun rumah? Tidak bisa yang begitu. Karena pasti masjid lebih utama, kan? Jadi istihara ini adalah sesuatu yang mubah, yang boleh, itu yang diminta. Bukan yang haram, atau bukan yang sudah diwajibkan. Tapi sesuatu yang mubah. Nah, makanya biasanya lebih larinya ke pemuda. Biasanya pemuda ada dua pilihan. Dua pilihan harim perempuan. Kira-kira mana yang cocok, A atau B? Ya, begitu. Tapi ingat, jangan istihara belum ada ta'aruf. Jangan. Tentunya dikenal dua wanita berarti sudah ada penjajakan sebelumnya. Jadi jangan tidak ada yang dikenal di istihara, ya Allah mana yang saya pilih. Jangan. Dikenal dulu, baru nanti minta sama Allah mana yang terbaik dari yang baik ini. Nah, baru kita minta sama Allah. Bukan yang tidak dikasih sama Allah tidak baik, tetapi yang cocok dengan kita, yang sekufu dengan kita. Begitu juga pekerjaan. Jangan ada satu pekerjaan toko minuman keras, ya kan? Itu yang mau diistiharakan, tidak boleh. Kalau pekerjaan haram jangan diistiharakan. Pilihan yang haram jangan diistiharakan, tidak boleh. Karena memang sudah haram, tidak perlu diistiharakan. Apanya lagi untuk penguatan? Istihara ini kan untuk penguatan. Tidak boleh sesuatu yang haram. Jadi yang mubah saja. Kita tahu dasar. Kemudian idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini ghairal faridati thumma liyakul. Ini kan panjang. Jadi kata Rasul, apabila kalian ada sesuatu yang dua pilihan, kemudian kalian ingin meminta yang terbaik, maka salatlah 2 rakaat. Ghairul faridati, salat 2 rakaat itu bukan salat wajib, salat istihara. Kemudian berdoa kepada Allah. Doanya kan sudah hanya yang populer di hadis Bukhari. Silakan pakai doa-doa yang lain dengan bahasa Indonesia juga boleh. Allahumma inni astahiruka bi ilmika dan seterusnya boleh. Kemudian intinya tetap ditutup di akhirnya. Ditutup di akhirnya dalam doa, baik kita mau pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia silakan. Jadi yang terbaik adalah kita mengerti. Silakan pakai bahasa kita. Karena kalau kita juga doa kita nggak ngerti, susah juga. Kita istihara ini kan kita punya kebutuhan. Tetap yang terakhir silsilah kata-kata yang diajarkan sama Nabi. Ya Allah, dengan kekuasaanmu, dengan ilmumu, saya meminta ya Allah, Engkau pilih yang terbaik, yang tidak membahayakan agama saya, tidak membahayakan kehidupan saya, tidak membahayakan akhirat saya, tidak membahayakan dalam ibadah kepadamu. Maka mudahkan ya Allah. Tetapi apabila membahayakan untuk agama saya, untuk akhirat saya, maka hilangkanlah ya Allah. Itu tetap di sisi. Silakan sampaikan yang dibingungkan apa kira-kira dari A dengan si B. Kemudian biasanya ini orang istihara di kalangan orang awam. Jangan kita anggap istihara ini tiba-tiba malaikat muncul, kasih lihat yang ente pilih. Jadi tidak seperti itu. Ada kenapa kayak tidak ada ini? Saya sudah doa, tidak ada rasa kekuatan yang kuat. Maka Nabi kasih solusi.
Ya Anas, wahai Anas, idza hamamta bi amri fastahir rabbaka fihi. Apabila engkau ada satu di antara dua pilihan, kau istihara wahai Anas, mintalah sama Tuhanmu. Apabila belum ada gambaran fihi kekuatan, sab'ah marrah, buat sampai 7 kali. Buat sampai 7 kali. Summa unzur ila alladhi yasbiku ila qalbika fa innal khairu khaira fihi. Kalau sudah dibuat sampai 7 kali, kemudian lihat hatimu. Lihat hatimu yang mana lebih kuat. Ya kan begitu. Karena sesungguhnya kebaikan itu terletak di hati. Lihat hatimu. Jadi kalau ada orang yang istihara, di mana kira-kira bagus? Masa muda deh. Kira-kira wanita yang dari Palu atau dari Bandung, ya Allah. Setelah dibuat 2 rakaat malam belum ada gambar. Bahkan dua-dua ada mukanya. Masih dua-dua kelihatan. Besok salah boleh. Jadi Nabi kasih jalan sab'ah marratin, sampai 7 kali boleh. Kalau sudah sampai 7 kali sudah dapat gambar. Jangan salat istihara, tidak salat 5 waktu, makanya tidak ada gambaran. Tambahkan ini persoalan. Salat istihara 7 hari, tidak pernah salat 5 waktu. Jadi salat istihara ditambah juga dengan salat malam yang lain, dikuatkan. Jadi sampai ada, memang biasanya ada cara-cara istihara yang biasanya lebih bukan primitif, lebih awam, ya, bukan primitif, lebih awam. Yaitu biasanya lebih awam ini ada orang salat habis istihara dia buka Quran, ya kan? Dia buka, masih di Quran menandakan, yang repot nanti kalau kena azab neraka. Jadi ini biasanya di kalangan orang-orang awam. Maka alangkah bagusnya, saran saya, ada juga biasa istihara, ya Allah nanti kalau kasih tanda-tanda saya, kasih luka perut saya, ini repot. Atau kasih luka kaki saya, ya. Ini syarat-syarat orang awam. Paling bagus buat lagi, kalau belum ada ketetapan hati buat. Sampai ada nanti yang condong itu Allah kasih kekuatan, ketetapan hati. Saya rasa senior-senior yang berpengalaman dalam hal wanita mungkin sudah pernah terjadi kan? Nah, pasti ada pengalaman, orang-orang yang sudah berkeluarga pengalaman banyak. Kalau yang saya biasa yang datang sama kita macam-macam. Wah, alhamdulillah hasil istihara itu wanita datang di rumah saya tanda tangan. Macam-macam. Atau ada juga datang, saya istihara tiba-tiba wanita yang datang ke rumah besok. Macam-macam cara. Tapi itu tiap-tiap orang pasti pengalaman spiritual berbeda-beda. Jadi silakan. Ada saja. Mungkin tidur, ada wanita yang dipilih tiba-tiba salah satunya urut-urut kepala. Macam-macam. Apa lewat media, tapi jangan lewat khayalan. Makanya harus istihara supaya tidak kaya. Jadi istihara patokannya itu. Begitu juga pekerjaan. Pekerjaan ini kata ulama dilihat dulu. Dua-dua bagus tidak? Jadi kalau pekerjaan itu dua-dua bagus, silakan minta ketetapan hati. Tapi kalau pekerjaan itu satu yang haram, satu riba, satu tidak, jangan istihara. Jelas yang riba tinggalkan, tak boleh. Yang riba tinggalkan, bisa. Nah, kecuali yang sama-sama halal. Tak boleh minta kira-kira mana yang cocok. Begitu juga urusan-urusan lain. Jadi jangan yang sudah ada nasnya kita minta, tidak boleh. Itu istihara. Doanya silakan. Rakaatnya yang paling terbaik malam hari. Karena malam hari itu lebih sunyi. Nah, lebih sunyi, lebih enak kita memohon kepada Allah. Kemudian untuk salat sunat yang lain saudaraku yang berbahagia, seperti tasbih, awabil, kemudian musafir, semua hadis-hadisnya ada. Utamanya tasbih. Tetapi hadis-hadis di salat tasbih diperdebatkan ulama-ulama mutaqaddimin. Jadi masih diperdebatkan sama ulama-ulama mutaqaddimin. Walaupun ada sebagian mengatakan boleh, silahkan. Salat tasbih ini jumhur ulama dia dirangkum di dalam salat taubat. Jadi awabil, tasbih, taubat itu hampir sama intinya.
Karena intinya salat tasbih kita memohon pengampunan dari Allah. Intinya salat tasbih. Sama juga salat awabin antara maghrib dengan isya. Sama juga salat taubat. Jadi kita tidak bahas karena hadis-hadisnya banyak yang masih cacat. Hadis-hadisnya banyak yang dhaif dalam hal ini. Jadi hadis-hadisnya masih banyak yang bermasalah walaupun ada sebagian yang membolehkan. Tetapi saran saya mau dilaksanakan silahkan. Karena apa? Karena terbuka namanya salat mutlak itu ada. Nah seperti salat wudu Nabi tidak pernah sampaikan salat wudu pada dasarnya tidak. Jadi itu ada kisahnya Bilal bin Rabah. Jadi dasar itu berarti boleh kita laksanakan. Dengan dasar itu silahkan. Jadi tiba-tiba kita harus wudu, kemudian mau salat 2 rakaat, apa? Begitu juga salat tahiyatul masjid yang lalu sudah kita bahas. Dimaksud di adat masjid. Jadi silahkan. Itu bentuk-bentuk salat sunat yang jelas. Dalam rangkuman salat sunat ini ada namanya salat mutlak. Itu bebas. Kapan saja kita bisa salat sunat 2 rakaat. Hanya pada dasarnya itu semua hanya biasa ada waktu-waktunya. Tiba-tiba duha berarti salat duha di waktu pagi. Di antara maghrib isya biasa rakaat awabin. Di antara ada juga tasbih di tengah malam. Hanya tasbih ini memang ada tata caranya dari riwayat Ibnu Abbas. Riwayat Ibnu Abbas ada tata cara malam, ada tata cara siang hari dengan jumlah tasbih yang kurang lebih 200-an. Ya. Jadi kemudian pada dasarnya dari gerakan salat tasbih ini memang butuh waktu yang agak lama. Tapi pernah diamalkan lebih bagus, amalkan sesekali. Jadi riwayat Ibnu Abbas paling kurang pernah seumur hidup kita laksanakan. Rukunya juga itu baca tasbih, sujudnya juga baca tasbih lumayan lama. Saya diamalkan. Ya, 300. Ya, 300 betul. Karena ruku, sujud, iktidal semua baca tasbih. Sebelum bangkit juga banyak baca tasbih. Ya. Saya juga pernah laksanakan dulu. Sudah lama. Jadi boleh. Apalagi kalau bagaimana salat sunat berjamaah ya boleh. Silahkan apalagi tarawih, salat tahajud boleh. Kalau salat istihara jangan berjamaah. Nanti satu bilang amin, satu bilang tidak. Nah, jadi kalau salat sunat lain silahkan boleh berjamaah. Tidak apa-apa. Bisa. Salat tasbih. Biasa kalau salat tasbih tidak berjamaah biasa juga bosan kita ngantuk. Nah, kalau berjamaah biasa agak semangat. Apalagi kalau waktu-waktu iktikaf cari Lailatul Qadar, malam-malam Ramadan ya bagus laksanakan semua itu salat malam. Paling bagus karena waktunya kan panjang. Namanya kita kan tidak tidurnya sedikit. Waktu-waktu Lailatul Qadar boleh laksanakan sebenarnya. Salat sunat apa lagi yang biasa kita kenal? Jadi hanya salat sunat ini ada nanti kita bahas salat sunat yang ada masuk dalam Ibnu Hajar yaitu salat khauf, salat perang. Salat sunatnya ini yang ada juga salat kusuf, gerhana. Itu ada yang kemudian salat istisqa, salat minta hujan. Itu yang dia masukkan dalam. Jadi salat lain silakan. Mau dilaksanakan apa-apa. Saya pikir boleh. Insyaallah Jumat depan kita masuk ke babus salatul jamaah wal imamah. Jadi nanti kita masuk di salat jamaah dengan imam. Dengan salat berjamaah dengan imam berjamaah dengan permasalahan-permasalahan. Ada masalah salat sunat silakan. Jadi di antara salat sunat ini yang kita jaga sebaik-baiknya adalah salat rawatib. Jadi dijaga baik-baik salat rawatib. Yaitu salat yang mengiringi salat fardu. Paket 10 atau paket 12 rakaat silakan. Utamanya paling standar paket 10. Sebelum salat subuh 2, sebelum dengan sesudah salat zuhur 2, 6, kemudian sesudah salat maghrib 2, 8, sesudah salat isya 10. Paling kurang itu yang dijaga. Kalau mau ditambah lagi dari itu 12 rakaat silakan. Ada ketambahan yang mungkin sebelum asar kalau ada waktunya. Atau sebelum maghrib 14 rakaat ya. Kalau ada waktunya disiapkan. Sebelum isya berarti 16 rakaat.